Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku, saya kasih tahu ya. Ceritanya saya kemarin itu sok-sokan mau mempraktekkan teori keseimbangan. Akhirnya nonton video Bahar Smith di mana doi berbicara banyak biar saya paham pola pikir kaum sebelah dan kenapa banyak pengikutnya. Hasilnya hampir saja saya terpengaruh ucapan-ucapan Bahar. Ya, harus diakui kalau Bahar mahir dalam ceramah dan menghipnotis pendengarnya. Ucapannya sekilas benar dan bijak. Orang awam yang kurang kritis pasti terpengaruh. Seketika setelah menonton beberapa video ucapan Habib Bahar, jiwa radikal saya bergejolak. Rasanya ingin bela agama dan teriak takbir. Sampai akhirnya Habib Bahar cerita tentang neraka. Kata beliau di neraka itu ada macam-macam api. Ada yang warna merah, hijau, kuning, dan yang paling panas berwarna hitam. Saat itu kesadaran saya kembali dan mulai kritis lagi logikanya. Ini cerita neraka atau lagu Balonku Ada 5 yang rupa-rupa warnanya? Atau ini bercerita tentang pelangi yang warnanya warna-warni. Lalu ketika mendengar kata api hitam, saya jadi teringat jurus Itachi Amaterasu di serial Naruto. Aoi, Aoi, Anusora. Ada beberapa pernyataan Bahar yang jadi catatan. Kalau saya tidak cukup ilmu logika, jangan sekali-kali meniru saya ya. Orang awam dijamin akan terpengaruh dan seketika menjadi pengikut Bahar. Itulah kenapa kalau modelan doi sampai sekarang jutaan pemujanya. Bahayanya hal ini adalah Bahar mau membuat pendengar mempercayai kalau suatu saat doi mengaku sedang bela agama, negara dan rakyat. Maka itu adalah suatu yang benar ketika kalau dirinya dihina, Bahar hanya akan diam. Jadi kesannya kalau Bahar bertindak itu pasti saat kondisi yang mengharuskan ia berjuang. Dan itu pasti tindakan yang benar. Padahal kalau menggunakan logika yang benar, ya tidak ada hubungannya sama sekali. Ya bagus kalau dihina malah mendoakan bukan malah melaknat. Tapi tidak serta-merta membuat tindakan Bahar lainnya menjadi benar, bukan? Dalam politik biasanya yang teriak-teriak bela agama, rakyat negara itu kebanyakan hanya gombal demi kepentingan, saudara. Bahayanya hal ini adalah Bahar mau mengesankan kalau polisi itu ringan tangan dalam membunuh plus merekayasa kasus. Selanjutnya pendukung Bahar langsung mengacu pada kasus KM50 di mana 6 syuhada FPI tewas. Orang awam akan langsung menelan mentah-mentah stigma negatif kepada polisi ini. Mereka yang sudah tengah radikal pasti akan menganggap penindakan terorisme juga bagian dari rekayasa polisi. Termasuk soal kematian syuhada KM50. Padahal antara kasus Sambo, penindakan teroris dan KM50 adalah kasus yang beda sama sekali. Alat buktinya beda, hasil penyidikan beda, belum campur tangan Komnas HAM yang intensitasnya berbeda. Jelas hasil, temuan dan keputusannya juga berbeda. Densus sendiri sering menangkap hidup-hidup tersangka teroris selama tidak melawan. Ya bagus kalau memang tidak dibayar. Tapi bukan berarti tempeleng orang tindakan yang benar hanya karena ceramah tidak dibayar. Sampai sini jelas jurus yang dipakai Bahar adalah half truth. Half truth membuat persepsi publik pada kesimpulan yang salah karena sebagian ucapan doi yang benar. So, buat orang awam yang logikanya belum jalan, jangan coba-coba deh dengar ceramah Bahar.